Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Meski Sulit dan Terhimpit Sang Kinasih Satrio Piningit. Di dalam laku perjalanan siapapun, termasuk para penerus putra putri Nusantara yang saat ini juga di dalam perjalanan menuju kebangkitan kesadaran. Hampir rata-rata para yang diperjalankan mengalami berbagai macam tempaan-tempaan penghidupan. Seolah-olah mereka-mereka sang terpilih ini seakan-akan tersisihkan dari kehidupan kebahagiaan. Hampir rata-rata yang dialami sang terpilih ini mengalami berbagai macam tantangan yang begitu rumit dan sulit. Bahkan terkadang terlihat bagaikan terhimpit dengan keadaan. Namun, wahai sahabat semua, yakinlah siapapun yang saat ini mengalami keadaan yang sulit dan terhimpit, tiada lain inilah sebuah jalan untuk membongkar keluarnya segala energi yang terpendam di dalam diri seseorang. Namun ketika keadaan Sang Kinasih Satrio Piningit terlihat sulit dan terhimpit, sesungguhnya itu hanyalah bagian dari kamuflase penyamaran Sang Kinasih Satrio Piningit. Beliau sang terpilih jika ingin hidup bermewah-mewah ataupun hidup bergelimang harta, mungkin beliau akan melakukannya sejak lama. Namun terkait dengan visi misi penyamarannya ini yang berkaitan menguji orang-orang kepedulian pada sesama, apakah mereka yang saat ini diuji melalui keadaan sang terpilih ataupun Sang Kinasih Satrio Piningit, apakah mereka masih memiliki hati nurani ataupun rasa kemanusiaan kepada sesamanya. Sang Kinasih Satrio Piningit meskipun di dalam keadaan sulit, bahkan di dalam keadaan terhimpit, beliau masih saja memikirkan kebaikan-kebaikan keadaan-keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Meski terkadang ada celotehan-celotehan dari orang lain yang seakan-akan meremehkan sang manusia terpilih di dalam penyamarannya. Orang-orang menganggap Sang Kinasih Satrio Piningit manusia yang tidak memiliki daya dan upaya, manusia yang tidak memiliki power dan kebisaan ataupun skill keterampilan. Namun wahai sahabatku semua, tahukah kita yang datang kepada kita bukan saja sebagai penggoda, mereka juga datang kepada kita sebagai sang penguji. Mengapa disebutkan kata mereka? Karena sesungguhnya kehadiran sang manusia pilihan itu, beliau tidak sendiri, melainkan disertai dengan berbagai macam leluhur-leluhur Nusantara yang bersemayam di dalam jiwa dan dirinya. Sang terpilih ini sebagai wadah yang begitu spesial di antara yang lainnya. Siapapun yang mengalami tempaan-tempaan penghidupan yang terlihat sulit, yang terlihat terhimpit, bukan berarti yang Maha Kuasa itu tidak sayang kepadanya, melainkan yang Maha Kuasa memiliki cara-cara sendiri untuk menguji para manusia-manusia yang sebagian yang lainnya akan didapatkan ataupun diberikan ganjaran atas segala tindakan dan perbuatannya. Untuk itu, wahai sahabat semua, berhati-hatilah ketika kita melihat seseorang yang penghidupannya terlihat sulit, bahkan sedang terlihat terhimpit. Apakah kita masih mau ikhlas, mau peduli kepada mereka yang keadaannya sedang sulit? Lantas, apakah kita akan berbuat ketika kita hanya ketika diberi iming-iming sebuah imbalan pahala ataupun surga? Bukankah orang-orang yang bisa memasuki ranah nirwana ataupun ranah surga yang
hakiki adalah mereka yang memiliki jiwa-jiwa tenang dan memiliki keridhaan terhadap segala ketentuan yang Maha Kuasa, termasuk keridhaan di dalam berbagi dari sebagian rezekinya kepada yang lainnya yang membutuhkan. Yang membutuhkan ini bukan saja dari kalangan orang-orang yang terlihat susah, tapi bagi mereka-mereka yang sedang berjuang di jalan-jalan kebenaran, yang berjuang di dalam menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka juga patut untuk diberikan dukungan bahkan bantuan. Lantas bagaimanakah bumi Nusantara apabila kesadaran-kesadaran di antara para putra Nusantara telah hilang dari jiwa mereka? Semangat kegotong royongan, rasa kepedulian, tenggang rasa pada sesama apabila telah luntur dari jiwa-jiwa sang terpilih, jiwa-jiwa sang wadah-wadah yang ada di bumi Nusantara, tentu saja akan berdampak pada perkembangan munculnya mercusuar dunia. Bukankah para putra putri Nusantara senantiasa mendambakan kemunculan sang terpilih untuk datang memberikan kedamaian, keindahan, dan kesejahteraan bagi bumi Nusantara? Namun kedatangannya tersebut tidaklah semata-mata datang begitu saja tanpa dimulai dulu dari munculnya kesadaran-kesadaran putra putri Nusantara yang ada di bumi Nusantara. Maka untuk itu sambutlah kemunculan sang kinasih ini dengan saling berbagi, saling peduli, dan saling meningkatkan rasa welas asihan pada sesama kita. Bukankah leluhur putra putri Nusantara terdahulu mereka memiliki perangai yang santun, unggah-ungguh, dan cinta kasih pada sesamanya, tidak menggolong-golongkan atau mengkasta-kastakan satu di antara yang lainnya. Inilah yang akan terwujud ketika manusia-manusia yang ada di akhir zaman ini mereka benar-benar tulus, benar-benar niat untuk memperbaiki peradaban dengan mengawalinya untuk saling peduli satu dengan yang lainnya. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.